Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar yang terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu teori behaviorism menurut aliran behavioristik. Belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Teori-teori belajar yang termasuk ke dalam kelompok behavioristik diantaranya yang pertama ada koneksionisme dengan tokohnya Thorndike. Yang kedua ada classical conditioning dengan tokohnya Pavlov. Dan yang ketiga ada operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner. Keempat ada systematic behavior yang dikembangkan oleh Hull. Dan yang kelima ada contiguous conditioning yang dikembangkan oleh Guthrie. Nah, yang kedua ada teori kognitivisme. Pada teori belajar kognitivisme, belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori-teori yang termasuk ke dalam kelompok kognitif holistik diantaranya yang pertama ada teori Gestalt dengan tokohnya Kopka, Kohler, dan Weitimer. Yang kedua ada teori Medan atau Field Theory dengan tokohnya Lewin. Dan yang ketiga ada teori organismik yang dikembangkan oleh Wheeler. Keempat ada teori humanistik dengan tokohnya Maslow dan Rogers. Kelima ada teori konstruktivistik dengan tokohnya Jean Piaget. Selanjutnya ada teori konstruktivisme adalah integrasi prinsip yang dieksplorasi melalui teori chaos, network, dan teori kekompleksitas dan organisasi diri. Belajar adalah proses yang terjadi dalam lingkungan samar-samar dari peningkatan elemen-elemen inti, tidak seluruhnya dikontrol oleh individu. Dan yang terakhir ada teori belajar humanistik. Mazhab humanis pula berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Seorang ahli mazhab ini, Carl Rogers, menyatakan bahwa setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeda dengan individu yang lain. Oleh karena itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikuti kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu. Sekian tentang teori belajar yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.